Welcome to dunia nakes. Hai guys. Mantap, jangan ketawa-ketawa. Hai guys, hello guys. Hai Desi, hai Sophie, hai semua. Kita mau ngapain ya? A few moments later. Nama saya, gue, aku, kamu, aku, kamu jadinya kita. Iya. Kalau dia tulus, Kalau dia nggak tulus, oke. Kalau dia nggak tulus ya tinggalin aja. Gampang kan, simple. Oke, back to topic. Nama gue Nadira, tapi gue lebih sering dan lebih seneng dipanggil Rara sebenarnya. Cuman di tempat kerja gue dipanggilnya Nadira. Ada yang manggil gue juga Nadira. Itu gue paling benci sebenarnya. Tapi ya mau gimana lagi. Ingat ya, nama panjangnya nggak boleh salah. Nur Arifah, bukan Nur Afifah, bukan Nur Afifah? apa kayak situ gitu lah. Nur Arifah ya. Please tolong, dan namanya Nadira bukan Nadira, oke? Panggilannya jangan lupa Rara aja ya. Kakak Nadira nih pekerjaannya sebagai apa ya? Tenaga kesehatan, tapi bukan di bidang yang ini ya, yang di alat-alat ini bukan. Di sini cuma jadi studio doang. Banyak cincong ya saya ini, mohon maaf. Kerjanya ya tenaga kesehatan, ahli gizi sebenarnya. Lebih kerennya mau tau apa? Nutrisionis, mantep gak tuh? Sombong amat. Ya gitu, aku nutrisionis, ahli gizi. Yes. Next. Kakak Nadira, pekerjaan ini apakah cita-citanya kakak? Bukan. Jadi, dulu tidak punya cita-cita. Oh, dulu punya cita-cita. Dan ini cita-citanya sebenarnya agak mulia sih ya, tapi tidak berbanding balik sama kepribadian saya. Jadi dulu saya tuh cita-citanya jadi guru ngaji. Wah. Iya. Tapi karena sudah lama tidak mengaji, jadi kayak apa ya cita-cita gue gitu, kayak bingung. Terus akhirnya masuk SMA karena harus dituntut IPA. Terus udah IPA, tadi pengen jadi dokter, lebih tepatnya dokter anak. Cuman sadar diri bunda, otak ini tidak semampu itu, ya kan? Diam. Jadi, dan saya pun tidak suka yang namanya jarum suntik, tidak suka yang namanya pelajaran fisika, dan tidak suka pelajaran matematika gitu. Gimana nih Kak Nadira kok bisa sampai kuliah di bidang ahli Di sini. gizi atau nutrition? Ini sebenarnya emang menjebak diri sendiri sebenarnya sih ya. Jadi karena tadi yang udah aku sampaikan, gue sampaikan, nggak suka fisika, nggak suka matematika, tapi seneng banget yang namanya biologi sama kimia. Jadi mencari jurusan yang cuman ada biologi sama kimia. Cari, ternyata oh gizi nih, lebih ke biologi gitu kan, lebih seneng gitu. Ya udah, akhirnya gizi aja. Ya udah dapat gizi gitu. Oke, kan Kak Nadira nih sebagai ahli gizi, senang masak nggak sih sebagai ahli gizi? Jujur nggak bisa masak. jujur nggak bisa masak. Bisa masak tuh ya pas karena terpaksa, karena kuliah, dan di kuliah ya udah, jadi mau nggak mau harus bisa masak gitu. Tapi tenang aja, enak kok masakannya walaupun matchnya dikit. Sebagai ahli gizi nih Kak Nadira, kapan pertama kali masak pas sebagai ahli gizi? Dan Ya itu masakan apa yang dibuat? Ya itu pas praktek. Pas PKL. Iya. Bisa nggak diceritain tuh masak Enggak, apa? pas pertama kali ya itu waktu jadi mahasiswa ya. Jadi mahasiswa itu kita masak tuh pertama kali kita, karena di gizi itu ada yang namanya pelajaran gizi kuliner. Jadi sebelum kita ke diet, kita belajar gizi kuliner dulu. Gizi kuliner itu tentang makanan-makanan Indonesia. Jadi ya udah kita belajar memasak nasi goreng dulu, nasi uduk, nasi gini terus
nanti ke tahap yang lebih berat masakan Indonesianya gitu, baru deh ke diet dasar. Nah di diet dasar baru dari kasus itu kita hitung protein, karbohidrat, lemak dan lain-lain, kita aplikasikan ke makanan gitu. Oke, next. Tapi alhamdulillah ya dari jadi ahli gizi ya sampai sekarang. Oke, berarti walaupun bukan cita-cita, tapi ini pilihan sendiri ya untuk mata kuliah di sini. Iya, betul. Dan kan emang tadinya kan pengen jadi dokter anak ya, jadi kayak senang sama anak juga, jadi ya ada suka dukanya sih. Gitu. Nah, mumpung nih ngomongin suka duka, kita tanya dulu nih, sukanya jadi ahli gizi apa nih, Kak Nadira? Sukanya ya pasti tahu makanan sehat, terus lebih tahu apa ya buat masa depan gitu kan, untuk anak-anak generasi gue khususnya nanti selanjutnya gue udah tahu gitu. Apalagi ya pokoknya dan mempromosikan kesehatan tentang makanan sih, itu lebih sukanya lebih ke situ ya. Kayak gizi ini jarang loh, tapi menunjukkan bagus gitu. Kalau dukanya ya gitu deh, masih banyak yang meremehkan apa sih itu ahli gizi gitu. Terus dukanya lagi ya apa ya, agak susah buat sebenarnya nyari kerjaan gitu, karena masih jarang di Indonesia tuh, masih jarang yang membutuhkan ahli gizi gitu. Oke, ini kan saya juga baru dengar Kak, ahli gizi itu ternyata bagian dari nakes. Dulunya saya pikir ahli gizi ya udah yang masak-masak, ya betul, makanya Ya, baru tahu ya belakangan ini karena udah berteman sama kakak nih ahli gizi itu apa. Oke, ternyata juga pendidikannya juga rumit nih kuliahnya. rumit banget bunda, kita ini harus belajar masak, harus belajar yang namanya komunikasi, harus belajar yang namanya manajemen, harus belajar tentang diet juga, ngitung-ngitung, pokoknya kayak bikin-bikin media itu juga kita gitu. Jadi kayak di gizi itu lu udah paket komplit gitu. Nah dukanya juga di situ, terlalu komplit jadinya terlalu duka gitu. Iya. Untuk sekarang ini cinta nggak sama pekerjaan yang sudah dipilih pas waktu kuliah? Cinta nggak cinta sih ya. Gimana? Cinta nggak cinta, cintanya ya kalau lagi semangat ya cinta, kalau lagi nggak semangat ya nggak cinta gitu. Ya kayak pacaran aja gitu, kalau lagi berasmara ya berasmara banget, tapi kalau misalnya tidak berasmara ya males gue ketemu sama lo gitu. Sombong amat. Sudah berapa lama jadi ahli gizi? Atau udah berapa lama dari kuliah jadi ahli gizi? Kerja istilahnya. Lulus 2017. Berarti 17, 18, 19, 20, 21, 22. 5 tahun. Bentar lagi STR habis, makanya lagi ngurus STR. Oh, kalau ahli gizi tuh harus bikin STR ya? Ada kita terregister, ada. Dan ribet say ngurus STR-nya. Nah, selama jadi ahli gizi ini hal apa sih yang udah didapat atau udah dicapai? Yang udah dicapai apa ya? Gak terlalu banyak sih. Jadi konselor menyusui udah. Terus ketemu sama para ahli juga udah banyak. Kirain ketemu jodoh. Ya doain ya ketemu jodohnya cepet gitu. Ayo gitu. Canda say gitu. Apa ya, prestasinya nggak ada sih ya, masih gini-gini aja ya, didoain aja ya. Mungkin udah kebeli apa, udah ngasih ke orang tua apa. Kalau itu dari ya pekerjaan ini. alhamdulillah sudah, walaupun masih cicilan ya bunda, tapi alhamdulillah udah ada. Udah ada apa itu? Investasi jangka panjang, jangan lupa. Apaan itu? Coba bisik-bisikin. Bisik-bisikin ya, logam mulia udah ada, rumah udah ada, jadinya bocor dong semuanya. Yang penting investasi jangka panjang udah ada. Ayo tinggal investasi jangka panjang sampai akhiratnya nih belum dapat nih.
Apa itu? Say. Lanjut. Yuk. Nah, keinginan atau harapan kedepannya seperti apa nih? Harapan kedepannya lebih, karena saya kerjanya di yang berlingkup ke masyarakat, jadi saya berharap sih kepada masyarakat kali ya untuk lebih aware tentang gizi, terutama gizi anak, biar kita tuh nggak ada yang kejadian gizi buruk atau kejadian stunting atau kejadian wasting gitu ya. Karena banyak banget masyarakat di sekitar kita nih yang masih belum aware, terutama masalah berat badan anak gitu, kayak berat badan anak gue segini kok, gue nya juga kecil gitu, kayak ya Allah ya Robi sadar. Kita udah kasih edukasi, udah ngasih segala hal, tapi kalau misalnya dalam diri orang tuanya itu tidak ada kemauan untuk anaknya tumbuh sehat, ya sedih juga sih sebenarnya. Itu sih pesen-pesennya. Sama jaga kesehatan ya guys, dari pola makan, pola hidup sehat. Oke. Untuk spesifik nggak ada. Ini kan dari Itu keinginan dari pekerjaan. Kalau untuk dari pribadi gimana nih? pribadi, Yang ingin dicapai atau masa depannya? iya. Atau cita-cita lah. Yang belum. Nikah. Oh itu ya. Iya. itu cita-cita paling dekat ya itu menikah dengan seseorang laki-laki yang Oke kakak, bentar dipotong dulu ya. Oke. Bisa nggak disebutin kriterianya? Siapa tahu ada yang mau ini. Ya Allah. Kalau bisa nomor HP-nya juga nih. Ini bener-bener ya, ini wawancara apa sih kok jadi di jodoh. Kriterianya saya mah nggak muluk-muluk, yang penting nggak banyak tingkah aneh-aneh, udah gitu aja lah. Saya mah yang penting laki-laki, soalnya mohon maaf ya, lagi ditanya beginian sih kan jadinya nggak fokus. Tadi kan rencana awalnya kan gitu. Nah bagi adik-adik kita yang akan lulus SMA dan ingin jadi ahli gizi nih, tips atau saran-sarannya seperti apa nih buat mereka? Aduh, bingung. Sebagai yang udah berpengalaman, Berarti nggak mau biar kecipung sampai. iya, biar kalau kuliah nih pas Kalau kecemplung ya udah sampai selesai gitu, Iya. nggak sampai berhenti di tengah jalan. Oke. Iya. Mungkin bukan cuma yang buat SMA kali ya, yang lagi kuliah jurusan gizi. Emang gizi itu berat dan tantangannya nggak cuma sampai kuliah. Jadi di kuliah itu kalian cuma baru dunia awal gitu. Ya harus punya mimpi dulu sih, kalian tuh jadi ahli gizi tuh mau ngapain, terus apa yang kalian inginkan gitu. Jangan sampai zong gitu, dan apa ya, harus banyak-banyak komunikasi sama orang sih, karena kuncinya gizi yaitu komunikasi sebenarnya. Oke, terima kasih Kakak Nadira atas waktunya ya. Sama-sama. Semoga share pengalaman dan pesan-pesan ini bisa tersampaikan kepada yang lain, dan semoga keinginan dan cita-citanya terpenuhi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bestie, bye sobatku.